Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍa 'anil sahabah. Ya Rabbi warḍa 'anis sulalah. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa min yaumina hadha ila yaumil jazaa. Keluarga almarhum Bapak Inang bin Adam, mudah-mudahan keluarga semua yang ditinggalkan di haul yang ketiga tahun ini senantiasa selalu sehat walafiat, selalu berkah, selalu banyak rezeki, selalu rajin ibadah, dan tidak lupa selalu mendoakan kepada orang tua. Mudah-mudahan almarhum Bapak Kinang bin Adam, ini Adam nama bapaknya ya, Bapak Kinang bin Adam di alam kuburnya mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah,
dan Allah jadikan kuburnya taman surga, dan beliau dikhususkan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan bersama-sama kita muliakan Ketua Pengajian Majelis Ta'lim Ad-Darajatul Akhirah Mukarram Bapak Haji Amil Ahyarudin beserta tim 9. Mudah-mudahan Ketua dan tim 9 senantiasa selalu sehat walafiat panjang. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan dalam tugas, dan diberikan keberkahan rezekinya, dan senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para orang tua kita, yang mudah-mudahan di sisa umur orang tua kita mudah-mudahan menjadi contoh buat kita dan menjadi penyemangat buat kita untuk senantiasa giat berbuat kebaikan dan rajin ibadah. Itu pula yang saya hormati dan sama-sama kita cintai Bapak RW Ahmad beserta beserta para RT yang hadir, dan juga para jamaah wabil khusus Majelis Ad-Darajatul Akhirah. Ini hadir semua enggak? Hadir semua. Yang hadir maupun yang tidak hadir semuanya pada sehat panjang umur, diberikan keberkahan, keberuntungan, serta keluarganya semua Allah jadikan keluarga yang ahli ibadah serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apabila mati anak manusia, anak keturunan Nabi Adam. Ini kita anak keturunan Nabi Adam. Kebetulan ini Kinang bin Adam, tapi bukan Adam Nabi. Kalau ada orang yang meninggal, orang tuanya enggak diketahui bapaknya siapa, jangan bin Fulan ya Pak, bin Bani Adam, pakai Bani, bin Bani. Kalau bin Adam mah itu Qabil bin Adam, Habil bin Adam, Sis bin Adam. Jadi jangan bin Adam, bin Bani, berarti bin anak keturunan Nabi Adam. Jangan bin Fulan ya, itu bin Fulan Mr. X, rahasia. Jadi kudu nyambung ke Nabi Adam. Sebab kalau seluruh manusia dari zaman sudah Nabi Adam sampai akhir zaman semua berasal dari Nabi Adam alaihis. Makanya kalau ada orang yang meninggal yang nggak ketahuan bapaknya siapa, atau begini, kalau bapaknya nggak ketahuan bin emaknya, bin emak. Misalnya Akhirudin bin Nimah, itu boleh. Bukan boleh lagi. Bahkan Nabi Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Kemak. Jadi kalau bapaknya nggak ketahuan namanya udah Kemak aja, Kemak. Ya kalau bapaknya nggak ketahuan namanya. Nah iya, bin Ma aja. Kalau bapaknya iya, bin Ma aja, bin Ma. Jadi sebetulnya inilah mungkin ketidaktahuan orang zaman dulu. Nikah antara Islam dengan non-Islam itu dilarang. Karena ketidaktahuan itu nanti urusan Allah dah. Ya karena tidak tahu. Nah kalau misalnya bapaknya masih non-Muslim, umpamanya itu binnya bin emak, bin emaknya ya, bin emaknya misalnya Fatimah bin Fatimah. Kalau laki-laki, kalau perempuan binti Fatimah, umpamanya begitu. Paham ya Pak ya? Pak, ini ilmu nih. Tapi untuk kemarin ini jangan sampai terjadi lagi pernikahan Muslim dengan Tionghoa. Ini Bu ini. Ini berarti Kinang bin Mina. Ini Adam siapa? Oh, iya
makanya tadi kan kalau bapaknya nggak ketahuan, Bapaknya ada tapi namanya tapi Islam belum. Kan bisa aja ada juga orang Cina masuk Islam tapi nama Cinanya nggak diganti. Udah kita husnuzon aja deh ya. Husnuzon aja. Ya. Apa namanya? Mungkin waktu nikah dengan cara Islam mungkin pasti itu. Pasti. Nggak mungkin lah. Dia kan namanya muslim. Iya. Ya udah lebih aman bin Manya aja. Kinang bin Minah. Ya, bin Minah. Lebih aman. Jadi para jamaah dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, apabila wafat anak keturunan Adam, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Amalnya siapa yang terputus? Amalnya si yang meninggal dunia. Amaliyah apanya? Amaliyah di dunia. Amaliyah di dunia. Sholatnya udah gak bisa sholat ya, di sholat. Doa didoain, ngaji diaji. Ini hadis ini kontroversial atau bertentangan dengan paham selain NU. Dari situlah kemudian berawal bahwa orang mati nggak usah ditalilin, nggak usah diajiin, kagak usah dijalain kubur sebab sudah terputus, kata dia. Padahal makna terputus di sini, saudara-saudara, pekerjaan si mayit. Kenapa putus? Dia udah nggak bisa sholat kan? Di sholat, dia udah nggak bisa ngaji di dunia, diaji. Dia udah nggak bisa sedekah, di sedekah, kan gitu. Dia udah nggak bisa lagi mendatangi kubur-kubur keluarganya yang misalnya di pemakaman mana, dia didatengin sekarang. Ini dan dia didatengin alias diziarahi, itu maksudnya. Jadi buat kita orang NU tidak akan pernah putus amalan orang yang sudah wafat apabila meninggalkan 3 hal. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Misalnya kisah Puagin menghajat, ambil ngasih mobil. Nih mobil kita jual aja buat modal hajat. Itu pahalanya mengalir tuh. Jual mil. Tapi terutama pahala yang mengalir adalah sodako jalan. Itu mengalir Pak. Ini jalan biasa, jalan tol udah kita jual kagak sodako. Jalan biasa, yang belakang rumah kita orang pada liwat, depan rumah kita orang pada liwat. Itu sedekah jalanan paling ikhlas itu. Sebab maling aja liwat di situ maling ya. Maling liwat, musuh liwat. Orang yang benci sama kita liwat juga, masa kita mau halang-halangin? Tapi ini pernah kejadian tuh di Jawa, saking benci kali pada tetangganya marahan, saya ditembok di pagar, polisi turun tangan. Itu orang yang udah diusap setan mukanya. Kalau kita biasanya suka ada ribut tetangga sama tetangga, jalanan jangan diajak ribut, jangan. Emang muslimnya ribut, biar aja. Sebab pahala yang paling gede adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membenci kepada kita. Itu pahalanya paling gede. 2 orang yang sakit, yang satu teman kita longok, yang satu sakit musuh. Bukan berarti kita musuhin dia, dia yang musuhin kita, benci banget sama kita longok. Pahalanya lebih gede. Orang yang benci sama kita ketika sakit, kita longok, pahalanya lebih gede. Kenapa pahalanya lebih gede? Kita sudah bisa melawan hawa nafsu. Kan yang enak mah ada yang sakit yang benciin kita kata gini, akan tembus sekalian kan gitu. Tapi agama ngajarinnya itu soal dia benci dan tidak suka kepada kita, urusan dia kepada Allah Subhanahu. Urusan kita sesama manusia hendaklah selalu berada
kebaikan kita. Ketika dia sakit tetap kita bangun ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekatin jariyah, bapak-bapak ngamal di masjid. Sedekah apa aja tuh, duit segala macam. Selama itu masjid masih ada, selama masih dipakai buat sembahyang Jumat, pengajian, pahalanya terus mengalir kepada kita dan kepada kedua orang tua kita dan keluarga yang sudah meninggal dunia. Sedekatin jariyah. Dan selanjutnya yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarin kemudian manfaat. Saya ngajarin Iqra terus pada bisa baca Quran, saya ngajarin ngaji di sini. Kemudian dengan pengajaran saya dipakai, diamalin, itu mengalir pahala. Ilmu apa lagi selain ilmu agama? Teman kagak bisa dagang, kita ajarin dagang. Teman kagak bisa narik grab, ajarin lubang diri ya. Nih cara nge-grab begini, makanya di sini. Kalau ada orang tunjuk tangan, ya. Begitu diri ya. Bang diri ojek apa grab sih? Grab. Ojek pangkalan. Itu ada filmnya raw bebek. Au ilmin yuntafa'u bihi. Kita bisa ilmu kerja, ajarin kerja nukangin. Itu ilmu yang manfaat. Ilmu apa lagi? Ilmu mancing ajarin jangan. Ilmu mancing takkan pada males. Harus diajarin juga. Ilmu main catur ajarin janganlah. Begitu lah. Pokoknya yang manfaat untuk kehidupan orang, ilmu usaha, ilmu dagang, ilmu kerja diajarin. Selama orang itu mengamalkan ilmu yang kita ajarin, maka selama itu pula mengalir pahala dari orang yang mengamalkan. Kemudian yang ketiga, awaladin shalihin yad'u lahu. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh, semacam malam ini nih, Bapak Kinang bin Mina. Ya udah bin Mina aja katanya. Bapak Kinang bin Mina ninggalin anak tujuh-tujuhnya pada rajin sembahyang. Tujuh-tujuhnya pada bisa ngaji. Jangan ditanya anak Bapak Minang dia bisa baca Quran apa kagak, di luar kepala semua. Ada lagi yang ditunjuk mah itu kan sayuran. Ini udah ciri-ciri tanda-tanda keluarga daripada yang soalnya udah ini. Ciri utamanya ingat haul sama orang tua. Dari haul pertama, haul kedua, haul ketiga. Tadi kata bininya Bapak Kinang, alhamdulillah Pak Ustaz katanya, saya kagak ngapa-ngapain, makanan anak pada bawain. Semua anak pada urusannya, saya mah tenang aja orang tua. Dalam hati saya alhamdulillah. Emang didikannya bener, hasilnya bagus. Betul nggak? Coba dulu jadi orang tua ngajarin pelit, ya anak pada pelit. Betul kagak? Karena emaknya nih ngajarin baik, inget sama yang udah kagak, anaknya ngikutin amalan atau nasihat orang tuanya, sehingga terciptalah haul tiap tahun. Dan ini memasuki tahun yang ketiga. Mudah-mudahan semua rezeki, bantuan baik tenaga maupun uang yang dikeluarkan untuk haul Bapak Kinang bin Mina diganti dengan rezeki yang lebih banyak. Semuanya pada sehat, semuanya pada berkah. Amin ya rabbal. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau orang tua kita meninggal, yang ngedoain, yang ziarahin adalah anak cucu dan keluarga. Tapi para waliullah yang mereka wafat, mereka yang menziarahi manusia yang ada di seluruh dunia. Itu jangan dikira tawasul. Itu Pak, tawasul yang kita baca dari sini, hakikatnya kita ziarah itu. Ketika kata Jamil Ayarudin ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah
Hakikatnya kita ziarah di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang amil, yang mimpin, semuanya baca Fatihah, semuanya ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Seluruh para wali disebut namanya, dibacakan Fatihah, berarti orang yang menyebut nama wali itu dia berziarah kepada wali yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya kaum muslimin, kaum muslimat, min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, min yaminiha ila shimaliha, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kata kita bacakan lagi Fatihah, berarti seminggu sekali tiap malam Kamis kita menziarahi seluruh almarhum almarhumah umat Islam yang ada di seluruh dunia. Ini ziarah hakikat namanya. Jadi ziarah terbagi dua, ada ziarah zahiriyah dan hakikiyah, ada ziarah hakikiyah saja. Jadi kalau ziarah hakikat, ziarah batin, kitanya di sini, orang tua kita kuburannya di Jawa, kita bacakan Fatihah. Kalau kita datang ke kuburan orang tua kita, itu namanya ziarah zahir dan batin. Lebih utama mana? Tentu kalau situasinya memungkinkan, lebih utama ziarah lahir zahir orangnya datang ke makam kemudian dia berdoa. Lantaran Nabi kalau kita mau ziarah ke sono kudu pergi haji. Jadi cukup dari sini. Cuma diniatin supaya pada bisa pergi haji. Besok tanggal 2 tiap minggunya para wali kita tawasulin saudara-saudara. Tanggal 2 insya Allah kita semua pada sehat, bisa pada berangkat. Bukan hanya zahir ziarah batin yang kita lakukan, tapi ziarah zahir dan batin. Wali yang kita mau ziarahi itu bukan sesuatu tanpa ada kaitannya dengan kehidupan kita. Wali itu kalau meninggal sama orang biasa meninggal beda jauh. Kalau kita meninggal, badan kita dimakan tanah, hancur. Kalau para waliullah, beliau itu ketika meninggal bukan meninggal sebenarnya, diistirahatkan oleh Allah Subhanahu. Para nabi diistirahatkan dari tugas kenabian, para wali diistirahatkan dari tugas kewalian, para ulama diistirahatkan dalam tugas keulamaannya. Dan mereka hakikatnya hidup dan menyaksikan siapa yang datang ke kubur-kubur mereka, dan berhak nanti orang yang datang ke kubur mereka mendapatkan syafaat. Syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan dari Nabi Muhammad, pertolongan dari para sahabat, pertolongan daripada para wali-waliullah yang kita ziarahi makomnya. Alhamdulillah. Biaya 350 Pak, murah banget itu. Coba kita ziarah, ngecer dah. Dari sini kita berangkat ke Sekuro dengan biaya 350. Terus dari Sekuro kita berangkat lagi ke Cirebon. Cukup apa kagak? Cukup apa kagak? Belum makannya, belum capeknya, belum lelahnya. Oh, segala macam. 350 tinggal nangkring, duduk. Mantap banget, makan dilayanin ya, makan dilayanin, rokok tinggal nyulet mantap banget. Murah, dan duit 350 itulah yang nanti bakal menolong kita masuk ke alam kubur, dan itulah rezeki kita yang sebenarnya. Kalau perlu begini ngomongnya, kalau ziarah ongkosnya berapa Mang? 350. Udah lempengin 400 nih, gua ngasih 400 begitu. Amin. Lah orang sodako sih. Sodako. Sebab para wali, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau para wali sudah meninggalkan bumi ini saja bumi udah kiamat. Bumi udah hancur. Tapi itu Bang Haji, gunung pada meleduk, laut pada tsunami, terus kali pada banjir, katanya ada wali. Begini Pak, wali siang malam ngedoain kita, cuman yang didoain pada kagak ngeroin.
Yang didoain kagak ngeroin sama Allah. Yang didoain nggak pada inget sama Allah. Wali udah setengah mati, nahan supaya musibah kagak terjadi, kagak ketahan juga, gunung jadi meledung, laut jadi banjir rob, atau tsunami, atau gempa bumi, atau angin puting beliung. Makanya dengan berziarah kepada para wali, kita minta dihampura sama Tuhan para wali. Kita berterima kasih kepada beliau, siang malam mereka ngedoain kita. Jadi walaupun sudah dibebas tugaskan dari menyampaikan agama, tapi para wali tidak berhenti-berhenti, ditugasin lagi oleh Allah untuk mendoa seluruh umat manusia, terutama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman nggak kedengaran aja. Siapapun yang ziarah ke makam wali pasti akan menemui hal yang aneh. Saya pernah ngajak jamaah ziarah ke wali Sunan Gunung Jati. Orang-orang pada naik ke tangga 3, ke tangga 4, ke tangga 8. Lah kata saya mengikutin cara Gus Dur aja lah. Gus Dur waktu ziarah ke makam Sunan Gunung Jati disuruh masuk malah, tapi Gus Dur bilangnya malu kepada Sunan Gunung Jati. Di bawah juga kalau kita ziarahnya khusyuk, bukan kita ntar yang nyamperin ke atas, wali yang turun menyambut kedatangan kita. Insya Allah. Ini cerita bukan saya bikin-bikin. Saya bawa jamaah satu mobil, salah satu jamaah saya ngomong, tadi Bang Haji waktu kita lagi pada baca tabarok, ini dia bocahnya polos. Kan orang kalau polos mah artinya bersih ya. Bisa diperlihatkan sesuatu yang orang lain kagak melihat. Tadi Bang Haji kata dia ketika kita semua rame-rame lagi baca tabarok, itu ada orang yang datang ke tengah-tengah kita pakai udang-udang, pakai gamis putih. Dan dia ngangkat tangannya ke bawah ke arah kita semua. Saya yakin dan percaya itu adalah turunnya daripada Sunan Gunung Jati menyambut kedatangan rombongan saya. Kita juga bisa begitu Pak. Makanya ini ziarah niatin yang jangan gara-gara duit 3,5 ngedumul baik mahal amat. Itu kagak ikhlas namanya. Kagak ikhlas. Jadi kalau ada ngomong ziarah berapa duit? 3,5, udah gue gopek. Alhamdulillah. Selebihnya sedekah. Kenapa? Daripada orang ikut investasi bodong, betul? Banyak itu kejadian. Dia investasikan duitnya 10 juta, bener sebulan sekali dikasih keuntungan 500.000. 2-3 bulan sonoin lah 500.000 kagak, yang 10 juta kagak balik, betul kagak? Tuh. Makanya para jamaah dan saudara-saudara kita yang udah pada rajin ngaji emang kudu ziarah. Sebab tandanya ziarah itu kita mencintai para aulia Allah Subhanahu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka para ulama-ulama Allah, yang mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Berharap kita ziarah ke orang tua dapat berkah. Berharap kita ziarah kepada para wali dapat berkah dan karom. Jadi dua hal nih, orang tua sebagai gerbang utama supaya kita diberkahi oleh para wali. Kalau ziarah para wali saja kagak open sama makam orang tua, pintunya para wali ditutup rapat-rapat. Makanya supaya ketemu nih awal, tengah, sama ujung, kita mulai awalnya. Nanti sebelum kita berangkat ziarah ke Syekh Kuro dan Sunan Gunung Jati, terlebih dulu kita ziarah ke pintu gerbang utama, yaitu orang tua. Baru selanjutnya kita ziarah para wali, baru nanti kita akan digerakkan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, orang yang rajin ziarah ke makam orang tuanya yang sudah meninggal,
ataupun orang tuanya yang masih hidup dia datengin, bagi duit apa kalau masih hidup mah ya, kalau sakit dia rawatin. Kalau udah meninggal dia ziarahin makamnya seminggu sekali atau paling lambat paling telat sebulan sekali. Terus dia rajin ziarah para wali. Itu biasanya gampang buat pergi ke Mekah, gampang biasanya. Biasanya gampang. Baik haji ataupun umroh. Yang penting udah ke Mekah. Mau umroh doang, boleh kan dipanggil haji? Lah boleh. 40 Jumat kagak prek-prek boleh dipanggil haji. Makanya kalau kita pakai peci haji dipanggil haji, alhamdulillah. Bukan lagi harap-harap supaya bisa pergi haji, bukan pengen dipanggil haji, supaya bisa pergi haji, kan doa. Demikian para jamaah dan saudara-saudara, tiga hal ini. Gerbang utama adalah kedua orang tua kita, kemudian gerbang kedua adalah para waliullah, dan gerbang ketiga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kita diakui oleh Allah sebagai hamba yang takwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, mari kita bacain Fatihah buat anaknya Ustaz Wisnu, yaitu Ananda Wiska. Nama aslinya Wiska ya? Wiska Aprilia binti Wisnu yang sedang kurang sehat, badannya panas. Mudah-mudahan dengan 7 kali Fatihah dinormalkan kembali kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangin umur serta diberikan kesabaran dan tetap dalam keadaan sakit juga rajin ibadah. Kemudian niat yang kedua, istrinya Pak Jijo juga yang kurang sehat supaya dinormalkan kembali kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Jangan lupa kali kelupaan. Bapak Samin katanya kurang sehat. Kita bacakan Fatihah biar normal kembali kesehatannya. Siapa lagi? Pak Haji Sali. Pak Haji Sali biar dinormalkan kembali kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi enggak? Ada lagi? Selanjutnya niat yang ketiga supaya bapak-bapak yang udah niat ziarah, yang belum niat supaya jadi semua. Berangkat semua, amin. Kencang apa? Berangkat semua. Ongkosnya ada buat mobil, ongkosnya ada buat makan dan jajan kita serta beli oleh-oleh, amin. Pas waktu berangkat dalam keadaan sehat, walafiat, berkah dan panjang umur, selamat. Dan niat yang keempat dengan Fatihah 7 kali, semoga pengajian Majlis Ad-Darajatul Akhirah semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak jamaahnya. Dan semuanya yang pada ikut arisan ditambahin terus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat yang kelima, yang udah ngaji tapi belum ikut arisan supaya dikasih banyak rezeki agar bisa ikut arisan pengajian. Biniyatil qabul bil ijabati wa bil karamati wa bil barakati wa bil mu'jizati wa bil shifai sabi'atil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Fatihah satu lagi buat keluarga almarhum Bapak Kinang bin Mina. Mudah-mudahan Bapak Minang Allah jadikan ahli, Bapak Kinang Allah jadikan ahli surga, istri dan keluarganya Allah jadikan ahli ibadah, serta diberikan banyak duit, banyak rezeki, diberikan panjang umur, sehat, selamat senantiasa dalam perlindungan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.